Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Amiro Syiful Kolbi dengan NIM 2401105212220 dari kelas 3C. Video ini saya buat sebagai syarat UTS pada mata kuliah media pembelajaran di SD dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Poppy Anggraini STMPD. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik memahami masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Jenis media pembelajaran yang saya buat adalah media pembelajaran berbasis visual dengan nama media pembelajaran yaitu diorama sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Diorama sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang saya buat ini, alasnya terbuat dari styrofoam. Kemudian alas untuk penjelasannya ini dari kardus, dan ini adalah gambar dari HVS yang saya print. Kemudian di sini ada batu-batuan, ini batu asli. Kemudian di sini ada miniatur-miniatur yang terbuat dari kertas HVS. Itu adalah animasi-animasi yang di-print kemudian dilaminating manual yaitu menggunakan lakban. Kemudian di sini ada awan-awan. Bisa dilihat. Ini terbuat dari dakron. Dan untuk hal lainnya seperti miniatur yang tanaman, kemudian miniatur hewan-hewan, dan miniatur matahari, kemudian tanaman juga, manusia, itu saya buat dari animasi yang saya print dan laminating secara manual. Kemudian di sini ada kotaknya. Kotak yang saya buat ini terbuat dari kardus yang dilapisi oleh kertas warna. Ini juga sama, yang warna merah ini dari kertas warna atau kertas lipat. Ini adalah bentuk diorama dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di sini ada 4 jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama ada air, yang kedua ada tumbuhan, yang ketiga ada hewan, dan yang keempat ada matahari. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui berupa air. Di sini ada miniatur seperti air terjun, kemudian ada pohon kelapa, ada kelapanya juga, ada hewan, ada batu-batuan, kemudian ada miniatur manusia dan juga ada miniatur awan. Di sini air itu akan terus mengalir, yaitu untuk menghidupi kita sebagai manusia, kemudian hewan dan juga tumbuhan. Di sini ada penjelasannya bahwa air sungai, danau atau hujan dapat terisi ulang dari siklus air yang ada di bumi kita. Kita bisa minum, mandi, dan pengairan tanaman. Sehingga air ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena ada secara terus-menerus. Kemudian yang kedua ada tanaman. Di sini ada berbagai macam tanaman, sayuran dan juga buah. Di sini ada miniatur awan, kemudian ada juga pepohonan, ada wortel sebagai sayuran, ada buah yaitu labu, dan ada miniatur manusia. Tanaman ini selalu ada di sekeliling kita, yaitu untuk memberi kita makan, untuk memberi hewan makan. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa pohon kayu, buah-buahan, dan sayuran dapat ditanam ulang. Misalnya kita tanam bibit pohon dan dalam beberapa tahun ke depan tanaman tersebut akan berkembang menjadi jauh lebih besar. Jadi kita terus menanam tanaman, maka tanaman tersebut akan selalu ada untuk kita. Nah, yang ketiga ada hewan. Di sini ada berbagai macam miniatur hewan seperti sapi, domba, burung, kemudian ada monyet, ada kura-kura. Di sini juga ada miniatur manusia. Maksudnya hewan ini dapat kita pelihara. Jadi jika kita memelihara hewan, maka hewan tersebut akan terus ada, akan terus berkembang biak sehingga tidak akan habis. Nah, di sini ada penjelasannya
ikan di laut, atau hewan ternak dapat berkembang biak jika kita menjaga lingkungannya, sehingga hewan tidak akan punah, baik yang berada di darat maupun yang berada di laut. Jadi, hewan ini harus kita pelihara dan lingkungannya juga harus kita jaga karena kita butuh mereka seperti ayam untuk makan untuk kita sebagai manusia. Dan yang terakhir di sini ada matahari. Matahari ini adalah sumber energi untuk kita. Apabila tidak ada matahari, maka dunia ini akan gelap. Nah, dengan adanya matahari, maka hewan ini bisa tumbuh dengan baik karena adanya sinar matahari. Sama juga seperti tanaman bisa tumbuh karena adanya sinar matahari, dan kita juga manusia membutuhkan energi matahari untuk hidup. Di sini ada penjelasannya bahwa energi matahari dari panel surya dapat digunakan secara terus-menerus karena angin dan sinar matahari selalu ada. Jadi matahari itu akan selalu ada di kehidupan kita dan sifatnya tidak akan habis. Oleh karena itu, matahari adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dari keempat jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini, teman-teman harus mencermatinya, harus memperhatikannya, dan juga menghafalnya agar kita tahu sumber daya alam apa saja yang bisa kita manfaatkan dan tidak akan habis, teman-teman. Potong kardus dengan ukuran 12,5 cm x 17 cm untuk alas, 2,5 cm x 12,5 cm untuk penyangga teks, 2,5 x 17 cm untuk penyangga kotak, 12,5 x 20 untuk dinding kotak, dan 6 x 12,5 untuk papan teks. Tempel kertas berwarna ke atas kardus yang sudah dipotong. Satukan beberapa potongan kardus menggunakan lem tembak untuk membuat kotak. Gunting beberapa gambar animasi yang sudah di-print pada kertas HVS. Tempel gambar tadi yang sudah digunting ke atas lakban berwarna bening untuk laminating manual. Gunting gambar yang sudah dilapisi dengan lakban bening dengan rapi dan benar. Potong tusuk gigi menjadi dua bagian menggunakan cutter. Tempel gambar ke atas tusuk gigi menggunakan selotip bening. Lubangi alas kotak menggunakan jarum dan juga tusuk gigi agar mudah menempelkan gambar yang sudah dilaminating tadi. Lalu tusukkan gambar dan tempel menggunakan lem tembak. Selanjutnya tempel keterangan gambar menggunakan lem tembak. Berikan lem tembak pada setiap sisi kotak untuk ditempelkan. Tempel kertas berwarna pada kardus untuk dijadikan sebagai alas dari teks. Kemudian lapisi juga kardus lain menggunakan kertas berwarna untuk penyangga teks. Berikan lem tembak pada kardus penyangga, lalu tempelkan pada alas teks. Ini adalah hasil diorama sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang saya buat. Sekian mengenai diorama yang saya buat, yaitu diorama mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.